Sebatang Kara, karya Hector Malot. Bab 1. Desa tempat tinggalku. Aku seorang anak pungut. Tapi sampai aku berumur 8 tahun, kupikir aku punya ibu seperti anak-anak lainnya. Sebab, kalau aku menangis, ada seorang ibu yang selalu memelukku erat-erat dan membuaiku dengan lembut, sampai aku berhenti menangis. Dia selalu memberikan ciuman selamat malam setiap aku akan pergi tidur. Dan ketika angin bulan Desember meniupkan salju bercampur es ke kaca-kaca jendela, dia akan menghangatkan kaki-kakiku di antara kedua tangannya dan menyanyi untukku. Sampai sekarang pun, aku masih ingat lagu yang biasa dia nyanyikan. Kalau badai datang sewaktu aku sedang di luar rumah, mengurusi sapi peliharaan kami, dia akan berlari menjemputku di jalan setapak. Lalu, ditutupinya kepala dan bahuku dengan rok katunnya, supaya aku tidak basah kehujanan. Kalau aku bertengkar dengan salah satu anak lelaki di desa, dia menyuruhku menceritakan masalahnya. Lalu dengan lembut dia menegurku kalau ternyata aku salah, dan memujiku kalau aku berbuat benar. Semua itu, dan banyak lagi lainnya, juga dari caranya berbicara padaku, serta menatapku, dan betapa dia selalu mengomeliku dengan lembut, membuatku yakin bahwa dia benar-benar ibuku. Desaku, atau lebih tepatnya, desa tempat aku dibesarkan, sebab aku tidak mempunyai desa asalku sendiri, tidak mempunyai tempat kelahiran, sama seperti aku tidak mempunyai ayah atau ibu. Desa tempat aku menghabiskan masa kecilku bernama Savanum. Salah satu desa paling miskin di Perancis. Hanya sedikit sekali tanahnya yang bisa digarap. Sebab padang gersang mahal luas yang membentang di sini hanya ditumbuhi semak-semak. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di dekat anak sungai. Sampai umurku 8 tahun, aku belum pernah melihat laki-laki di dalam rumah kami. Tetapi ibu angkatku bukan seorang janda. Suaminya adalah pemotong batu yang bekerja di Paris, dan dia belum pernah pulang ke desa sejak aku mulai cukup besar untuk memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitarku. Kadang-kadang, dia mengirim kabar melalui seorang rekannya yang pulang ke desa, sebab banyak petani di sini bekerja sebagai pemotong batu di kota. "Ibu Berberin," kata si pembawa pesan, "suamimu baik-baik saja. Dia menyuruhku memberitahumu bahwa dia masih bekerja, dan dia menitipkan uang ini untukmu. Mau dihitung dulu?" Begitulah. Ibu Berberin merasa puas karena suaminya baik-baik saja dan masih bekerja. Walaupun Pak Berberin tidak tinggal di rumah, tidak berarti hubungannya dengan istrinya tidak baik. Dia tinggal di Paris karena dia bekerja di sana. Nanti, kalau sudah tua, dia akan pulang dan tinggal bersama istrinya, dan mereka akan hidup dari uang yang selama ini dikumpulkannya. Pada suatu senja bulan November, seorang laki-laki berhenti di pagar rumah kami. Aku sedang berdiri di ambang pintu, mematahkan kayu-kayu. Orang itu melongok dari atas pagar dan memanggilku, menanyakan apakah benar Ibu Berberin tinggal di sini. Kuteriakkan iya, dan kusuruh dia masuk. Dia membuka pagar yang sudah reot itu dan melangkah perlahan-lahan ke arah rumah. Belum pernah aku melihat orang sekotor itu. Tubuhnya tertutup lumpur dari kepala sampai kaki. Jelas bahwa dia datang dari jauh dan menempuh jalanan-jalanan yang kondisinya buruk. Mendengar suara kami, Ibu Berberin lari keluar. "Aku membawa kabar dari Paris," laki-laki itu berkata. Nada suara orang itu membuat Ibu Berberin was-was. "Oh,
Sample complete. Ready to continue?